Oke lah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya mau ke Mbak Shirley. Mbak Shirley, apa yang ingin disampaikan? Dari tadi kita sudah melihat panjang lebar perbincangan ini. Kalau dari saya singkat saja, Mbak Maria, adalah hak lembaga survei mau menggunakan standar, indikator, metode seperti apa selama pada akhirnya kita punya pemahaman yang sama terkait penafsiran itu. Namun adalah hak publik juga untuk punya standar penilaian tersendiri atas hasil survei itu. Selama pertama tidak mengada-ngada, berdasarkan logika, dasar-dasar data yang bisa dipertanggungjawabkan, dan pada akhirnya dalam hal ini publik juga harus punya nalar berpikir kritis. Ini kan membantu kita untuk terus kritis dengan apa yang ada di media. Namun dalam hal ini izinkan saya menutup dengan 2 poin. Pertama, ini sudah periode kedua Presiden Jokowi. Ini masa akhir dan dari jabatan beliau. Untuk itu mari kita ingatkan beliau agar tidak lagi terlalu banyak memperdulikan bisikan-bisikan yang ada di sekitarnya. Lebih baik beliau sibuk dan menyibukkan diri pada perbaikan dan pembuktian janji-janji kampanyenya. Buktikan bahwa kesejahteraan rakyat itu benar dan nyata adanya, kebebasan berpendapat itu dapat dirasakan, hukum yang adil itu ditegakkan, jaminan keamanan bisa dirasakan dengan nyata di lapangan. Karena pada akhirnya letak nilai Bapak Presiden di depan rakyat itu bukan dari hasil survei yang disajikan, melainkan dari pembuktian dan komitmen secara nyata. Pembuktian dan juga komitmen ya. Baik, Bu Afilia nih. Menurut saya adalah memang ini kan survei itu persepsi ya. Nah persepsi itu tergantung apakah dia mengalami apa enggak. Kalau yang ditanya yang mengalami ya pasti ngomongnya jelek. Tapi kalau nggak pernah mengalami yang ditanya ya ngomongnya bagus gitu. Itu persepsi kan begitu ya. Nah yang kedua tadi Mas Burhan juga mengatakan orang yang banyak informasi dia yang nggak puas. Tapi yang tidak punya informasi itu yang puas gitu. Nah ini kan juga panjang urusannya kalau survei ya. Tapi menurut saya memang setuju bahwa tugas pemerintah itu kan sebenarnya ada 3 hal yang paling penting kan. Kesejahteraan masyarakat, kemudian pendidikan dan kesehatan. Jadi menurut saya harusnya dana PEN besok ini kan udah mau habis nih tahun depan gitu ya. Nah PR pemerintah adalah mampu nggak melanjutkan di mana masyarakat kita belum mendapat pekerjaan di tahun depan kemungkinan gitu ya. Sehingga kesejahteraan itu mungkin harus dikonsentrasikan dibandingkan yang lain. Jadi dana-dana yang ada sekarang maupun tahun depan yang sudah habis itu harusnya mulai dialihkan ke sana gitu. Itu catatannya. Baik, Bu Ria. Poinnya, Bu. Kalau saya tentu menyarankan bahwa apa yang sudah menjadi kepuasan masyarakat tentu dipertahankan, tapi bahwa ada yang menjadi kritikan dari masyarakat tentu Pak Jokowi dan jajaran pemerintahannya untuk segera memperbaiki. Dan yang paling penting saya ingin mengomentari sedikit apa yang disampaikan Mbak Husnul tadi, bahwa survei ini seolah-olah ada kaitannya dengan masa perpanjangan atau penundaan pemilu. Poinnya? Saya langsung ingin sampaikan Mbak Husnul supaya jangan juga menjadi misinformasi buat masyarakat. Pak Jokowi sudah tegas menolak itu, bahkan dengan bahasanya seandainya ada tetap wacana ini dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu, itu sama seperti menampar muka beliau dan juga itu menjerumuskan beliau. Jadi mohon dipahami bahwa jangan kemudian ini jadi propaganda seolah-olah itu maunya Pak Jokowi. Kedua, bahwa PDI Perjuangan juga sudah tegas lewat Pak Sekjen Pak Hasto menyatakan bahwa PDI Perjuangan senafas dengan Pak Jokowi. Tidak ada itu yang namanya perpanjangan karena itu kita jadi mengkhianati reformasi. Oke, itu sudah clear berarti di situ ya, Bu. Terima kasih Bu Ria. Bu Husnul. Poinnya, Bu. Iya, dalam bukunya John Stuart Mills on Liberty, Demokrasi Majority, itu kalau dia sukses kalau diterima secara mayoritas. Tapi pada saat yang sama apakah yang tadi survei itu to serve a purpose yang lebih propaganda atau democratic plebiscite. Jadi itu yang jadi isu. Polling ya, jadi itu sebetulnya a good vehicle. Jadi satu alat untuk ekspresi dari citizen demand. Jadi tuntutan dari masyarakat. Tapi itu kompleks indikatornya. Jadi tidak bisa kemudian dipers dengan singular. Jadi satu. Jadi popular doesn't mean it is right. Jadi belum tentu populer itu pasti benar. Nah, itu kelemahan dari populisme juga. Ya, jadi orang yang baik belum tentu juga menang di dalam pemilu. Itu catatannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Shirley, terima kasih juga Bu Husnul, Bu Ria dan juga Bu Afi. Kita akan berjumpa lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Sampai jumpa.